Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembahasan syarat sholat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat yang ketiga adalah wal wuqufu lan ngadeg ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Jadi syarat sholat yang ketiga, dalam melaksanakan sholat yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Jadi harus berdiri di tempat yang suci. Dengan demikian maka tidak sah seseorang itu sholat kemudian pakaiannya ini menempel ke benda najis, atau badannya atau pakaiannya yang melekat di tubuhnya ini menempel kepada benda najis, baik ketika berdiri maupun ketika duduk atau ketika rukuk atau ketika sujud. Yang jelas ketika pelaksanaan sholat, pakaian yang menempel di badannya atau anggota tubuhnya ini tidak boleh menempel atau menempel kepada benda yang najis. Kalau yang menempel kepada benda yang najis itu bukan pakaian yang melekat, misalnya sajadah, ya, di bawahnya sajadah kok ada najis kemudian tutup sajadah, maka tidak apa-apa, karena itu sajadah tidak menempel, tidak melekat, ya tidak dipakai kepada si orang yang melakukan sholat. Ya. Syarat sholat lagi yang nomor 4 adalah wal ilmu lan ngawerui bidukhulil waktu kelawan melebune waktu. Syarat sholat lagi adalah sudah mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Dengan demikian misalnya ada orang sholat tanpa melihat waktu lagi, tanpa melihat matahari, tanpa lihat, langsung sholat gitu aja, maka sholatnya tidak sah. Jadi, sholat itu tidak harus sudah memastikan atau meyakini atau menggunakan dugaan yang kuat bahwa sudah masuk waktunya sholat. Nomor 5 yang jadi syarat, syarat sholat, syarat dalam pelaksanaan sholat adalah wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, menghadap kiblat. Yang menjadi standarnya adalah dadanya, jadi bukan wajahnya tapi dadanya ini yang menghadap, yang menjadi standar, ya. Ketika berdiri dan ketika duduk, di dadanya ini menghadap ke arah kiblat, bukan wajahnya yang jadi ukurannya ada, tapi dadanya. Wa yajuzu lan wenang tarkus tikba lil kiblati. Wa yajuzu lan wenang apa tarkus tikba lil kiblati, ninggalake madhep kiblat fi halata ini ing dalam keadaan loro. Jadi ada dua keadaan yang membolehkan seseorang itu tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi boleh sholat tidak menghadap kiblat kalau dalam kondisi dua ini. Jadi boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam kondisi dua ini nanti. Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi, yaiku ing dalem bangete wedi. Misalnya, ketika sholat, di depannya ada ular, maka dia boleh melari, tidak menghadap kiblat, mencari tempat yang aman, baru melanjutkan sholatnya. Atau ketika sholat ada perampok,
maka boleh dia lari ya, menghindari perampok walaupun ketika itu waktu sholat. Nah, di tempat setelah yang aman maka dia bisa melanjutkan sholatnya. Sholat dalam keadaan, atau ketika sholat rumahnya terbakar, maka dia boleh lari meninggalkan tempat itu. Atau ketika sholat ada lindu atau gempa bumi atau tsunami, maka dia bisa lari ketika sholat itu, sholatnya tidak batal ya. Di tempat yang aman dilanjutkan sholatnya. Nomor 2, wan nafilati lan sholat sunat fis safari ing dalam lelungan, al rohilati ing atase kendaraan. Yang kedua adalah sholat sunat di atas kendaraan, sholat sunat di atas mobil, di atas bus, di atas kereta api. Ini sholat sunat, itu boleh tidak menghadap kiblat ya. Jadi boleh tidak menghadap kiblat kalau sholatnya sholat sunat. Sudah, saya kira cukup. Mudah-mudahan saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.